Semuanya, kembali lagi ke YouTube aku, Clarissa Cipta Nugraha ini. Di sini aku bakal jelasin tentang asuhan keperawatan kritis pada pasien gastrointestinal akut dan pankreatitis akut. Nah, sebelum kalian nonton video aku, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Selamat menyaksikan. Nah, yang pertama, gastrointestinal akut. Gastrointestinal akut itu yang disebabkan oleh bakteri dan virus yang menyerang pada saluran pencernaan. Kemudian ada etiologinya, itu bakteri jenis Salmonella, Campylobacter, Shigella, dan Yersinia. Giardia lamblia adalah infeksi dari protozoa paling umum yang bisa menyebabkan gastroenteritis, meskipun cenderung dikaitkan dengan lebih banyak diare yang menetap. Penyebab gastroenteritis akut yang paling sering adalah bakteri atau virus. Kemudian ada pun manifestasi klinis. Gejala klinisnya itu seperti mual, muntah, pusing, malaise, anoreksia, dan hikap atau cegen. Pada gastritis lambung juga adanya nyeri lambung atau epigastric pain yang sering ditemukan pada gastritis akut. Kemudian konsep asuhan keperawatan, yang pertama itu ada pengkajian, itu ada identitas klien. Kemudian yang kedua riwayat keperawatan, yang ketiga riwayat kesehatan masa lalu, yang keempat riwayat psikososial keluarga, yang kelima pola eliminasi, pola nutrisi, pola tidur, pola hygiene dan aktivitas, yang keenam pemeriksaan psikologis. Kemudian diagnosa keperawatannya, yang pertama defisit volume cairan dan elektrolit kurang dari kebutuhan tubuh, berhubungan dengan output cairan yang berlebihan. Yang kedua gangguan kebutuhan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh dan berhubungan dengan mual dan muntah. Kemudian diagnosa pertama itu defisit volume cairan dan elektrolit kurang dari kebutuhan tubuh, berhubungan dengan output cairan yang berlebih. Intervensinya observasi TTV, kemudian ukur input dan output cairan. Yang kedua diagnosanya gangguan kebutuhan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh, berhubungan dengan mual dan muntah. Intervensinya kaji pola nutrisi dan perubahan yang terjadi, kemudian timbang berat badan klien dan lakukan pemeriksaan fisik abdomen. Kemudian implementasi keperawatannya, tindakan keperawatan terhadap klien yang didasarkan pada rencana keperawatan yang telah disusun dengan baik untuk mencapai tujuan yang diinginkan, meliputi peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, pemulihan kesehatan, dan memfasilitasi coping. Evaluasinya didasarkan pada bagaimana efektifnya intervensi-intervensi yang dilakukan oleh keluarga, perawat, dan yang lainnya. Faktor yang paling utama dan penting adalah bahwa metode tersebut harus disesuaikan dengan tujuan dan intervensi yang sedang dievaluasi. Kemudian saya akan menjelaskan tentang pankreatitis akut. Pankreatitis akut adalah inflamasi pankreas yang berlangsung akut atau onset tiba-tiba, durasi kurang dari 6 bulan, atau akut berulang lebih dari satu episode pankreatitis akut sampai kronik durasi lebih dari 6 bulan. Kemudian etiologinya itu, etiologi dari pankreatitis akut yang paling sering adalah batu empedu atau 40-70 dan alkohol 25-35%. Pankreatitis karena batu empedu biasanya merupakan kejadian akut dan sembuh apabila batu telah disingkirkan atau lewat atau lepas secara spontan. Tanda dan gejalanya, yang pertama nyeri perut atas, kemudian nyeri perut yang menjalar ke punggung, nyeri perut yang memberat setelah makan, mual, muntah, perut teraba tegang pada pemeriksaan. Kemudian manifestasi klinisnya, nyeri pada epigastrum yang mungkin disertai dengan distensi abdomen, terabanya massa abdomen yang tidak jelas batasnya, penurunan gerakan peristaltik, muntah yang tidak mengurangi nyeri dan mual, pasien tampak sakit akut. Kemudian 24-48 jam setelah makan besar, mengkonsumsi alkohol dapat bertambah parah setelah makan dan tidak reda dengan antacid. Konsep asuhan keperawatan pada pankreatitis, yang pertama anamnesa, itu nama, jenis kelamin, usia, keluhan utamanya itu keluhan perut, rasa sakit dan panas pada abdomen. Kemudian riwayat penyakitnya dimulai dari rasa tidak enak di perut, rasa perih sehingga sering dianggap sebagai gangguan lambung. Kemudian pemeriksaan fisik. Diagnosa keperawatannya, yang pertama nyeri akut berhubungan dengan edema pankreas.
Kemudian yang kedua, defisit volume cairan dan elektrolit berhubungan dengan intake yang tidak adekuat. Intervensinya, nyeri akut berhubungan dengan edema pankreas. Intervensinya, bantu pasien untuk mendapatkan posisi tubuh yang nyaman, kemudian pertahankan pasien dalam keadaan tidak baring. Kemudian yang kedua, defisit volume cairan dan elektrolit berhubungan dengan intake yang tidak adekuat. Intervensinya, pantau intake dan output cairan, kemudian evaluasi intensitas, frekuensi, skala, dan pemberat nyeri, kemudian pantau tanda-tanda shock dan berikan infus elektrolit. Implementasinya, tindakan keperawatan terhadap klien yang didasarkan pada rencana keperawatan yang telah disusun dengan baik untuk mencapai tujuan yang diinginkan, meliputi peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, pemulihan kesehatan, dan memfasilitasi coping. Evaluasinya didasarkan pada bagaimana efektifnya intervensi-intervensi yang dilakukan oleh keluarga, perawat, dan yang lainnya. Faktor yang paling utama dan paling penting adalah bahwa metode tersebut harus disesuaikan dengan tujuan dan intervensi yang sedang dievaluasi. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.